Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang berbahagia ini kita akan bicara tentang bagaimana manajemen lahan berpasir. Jadi sebenarnya lahan berpasir ini udah banyak kita bahas, namun masih ada juga bertanya-tanya. Tapi kita topiknya adalah adanya perubahan yang signifikan di tanaman belum menghasilkan, tanaman menghasilkan pertama sampai tanaman yang dewasa. Kenapa di lahan yang berpasir itu Pak Pendi cenderung di tanaman yang belum menghasilkan dari 0 sampai 3 tahun sampai kemudian TM1 itu masih baik-baik saja. Kemudian kok sampai di umur 6 tahun kok kondisi lama-lama kondisi tanaman kita kok mengering bawahnya dengan kondisi yang sangat-sangat fatal. Hal ini kembali lagi ingin saya ceritakan bagaimana karakteristik pas di sini lahannya adalah lahan berpasir walaupun pasirnya masih sangat sedikit. Jadi ketika kita memiliki komposisi tanah atau media tanam kita di lapangan ini, sebuah tanah kita ini memiliki jumlah pasir yang cukup tinggi, adalah ketika kita rasakan itu agak kasar, di mana konsentrasi atau jumlah pasirnya itu banyak. Lah, pada tanaman yang masih kecil, mungkin kita cerita tanaman yang masih kecil ketika cerita masalah kelapa sawit di lapangan milik para petani semuanya, pertumbuhannya bagus ya, karena bahwa tanaman yang masih kecil mungkin pemupukannya sangat intensif, lebih cenderung sedikit dalam waktu yang temponya relatif lama-lama, dimana pemupukannya bisa berkali-kali. Lah, dan yang kedua ditunjang dengan perakaran tanaman yang belum begitu menyebar jauh di lahan kita ini, dan kebutuhan unsur haranya juga nggak terlalu banyak banget seperti kita di tanaman yang menghasilkan. Hal inilah yang menyebabkan kenapa di tanaman yang kecil cenderung di tanah berpasir kita cenderung lebih bagus, ataupun posisinya hijau, penyerapan N, nitrogen, fosfor, kalium, magnesiumnya sangat bagus sekali. Lah, begitu dia di usia 6 tahunan sampai 7 tahunan, kondisi tanaman kita mengalami penurunan yang luar biasa, karena bahwa serapan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit sendiri sudah mulai meningkat, baik nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesiumnya sudah sangat tinggi sekali. Lah, pada saat kebutuhan sangat tinggi sekali, ternyata bahwa lahan berpasir ataupun adanya tekstur pasir ini pada bagian atau komposisi tanah, sekali lagi bahwa berpasir atau tanah pasiran adalah sebuah tekstur ataupun penyusun tanah sendiri yang tidak memiliki muatan. Artinya bahwa dia sangat-sangat rendah sekali memiliki muatan, bahwa dikatakan tidak bisa memiliki muatan. Muatan itu artinya bahwa dia tidak memiliki kemampuan. Ketika dia tidak bermuatan, maka dia tidak memiliki kemampuan untuk menyerap atau menjerap unsur hara itu sendiri, di mana tidak mampu menjerap unsur hara sendiri yang akan berakibat pada faktor kehilangan yang besar. Semampu kita sebagai petani memupuknya, namun bahwa pupuk yang diberikan ke dalam tanaman kita, yang kita berikan setelah dia larut, kemudian dia tersedia atau rilis yang harusnya bisa diserap tanaman, namun dia tidak bisa dijerap, tidak bisa diikat oleh material pasir yang sebagai penyusun tanah kita, yang berakibat pada kekurangan unsur hara. Karena memang misalnya apalagi pupuk-pupuk yang bersenyawa garam yang mudah larut, dengan adanya pasiran di lahan berpasir kita, maka dia tidak mampu memegang misalnya urea menjadi amonium, misalnya NH4, ataupun menjadi nitrat, itu tidak mampu dipegang oleh tanah kita. Misalnya pemupukan TSP ataupun rock fosfat menjadi H2PO4 atau HPO4, asam fosfat ini atau asam fosfat. Begitu juga dengan kalium yang akan terilis harusnya menjadi ion kalium, K+-nya ini atau Mg2+-nya itu tidak bisa dipegang oleh tahan berpasir kita. Misalnya kita memiliki lahan ini, jadi kemampuannya itu sangat rendah sekali. Begitu dia rilis, dia larut ke dalam tanah kita ini setelah kita pupuk, maka faktor yang hilang lebih banyak. Karena bahwa lahan berpasir itu atau tekstur berpasir ini memiliki kapasitas tukar kation yang sangat rendah. Kenapa dia memiliki kapasitas tukar kation yang rendah? Artinya bahwa kapasitas tukar kation itu adalah ketika tanah ini dengan tanaman itu tanamannya butuh diambil dari tanah ini.
ini dipupuk lagi, dijerap sini akan diserap oleh tanaman lagi. Lah, begitu tanaman butuh, kalau lahannya berpasir, di sini tidak bisa mampu mengikatnya karena memang tidak bermuatan. Lah, hal inilah yang akan berpengaruh terhadap produksi kita di lahan berpasir yang semakin lama semakin down, semakin track. Dan itu memang memang sudah takdir di lahan berpasir. Lah, apakah takdir ini nggak bisa dirubah, Pak Pendi? Ketika lahan kita berpasir, kita hanya memiliki lahan berpasir saja. Kok kondisinya kuning, kekurangan magnesium, kurangan kalium, kemudian kok lama-lama pelepah mengering. Kembali lagi para petani dan para planter semuanya, bagaimana kita harus mampu menaikkan kapasitas tukar kation. Bagaimana kita harus mampu menaikkan kemampuan tanah berpasir untuk menjerapnya yang dulunya tidak memiliki muatan atau jerapan, maka harus kita berikan bahan tambahan. Tidak ada mungkin sampai dengan saat ini cara yang lebih bagus selain untuk memberikan bahan organik yang banyak. Penambahan bahan organik dari luar ke dalam lahan berpasir kita sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan tanah kita untuk menjerap hal itu. Selain itu, bahwa dengan penambahan bahan organik sudah menambah KTK-nya, menambah kemampuan tanah untuk menjerapnya, kemampuan untuk mentukarkan. Ketika tanaman butuh ditambah dengan bahan organik, maka dia akan diberikan kepada tanaman kita untuk menyokong produksi itu. Selain itu, dengan diberikan bahan organik, maka ada yang penting lagi, yaitu bahwa akan tersedia jumlah air yang cukup, karena bahan organik memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk menahan air di lahan berpasir. Kalau kita di lahan berpasir, hujan itu turun ke bawah, karena memang pori-porinya besar, maka airnya akan turun ke bawah. Maka penambahan bahan organik di lahan berpasir sangat disesuaikan dengan kondisi pasirnya. Ketika jumlah bahan organik itu diberikan bukan hanya sekilo 2 kilo saja, karena bahwa di dalam produksi tanaman kelapa sawit akarnya udah kemana-mana. Bagaimana kita meningkatkan jumlah bahan organik yang ada di sini? Bagaimana menambahkan dari luar ke dalam ke lahan kita bahan organik yang jumlahnya cukup banyak sekali. Kita tidak bisa menggunakan ini bisa menggunakan unsur hara yang dari pupuk organik kemasan atau granular bisa saja. Namun jumlahnya juga harus banyak. Ketika jumlahnya sedikit, unsur hara bahan organik yang ada, maka ya kemampuan menahannya juga sedikit. Maka kita akan memberikan koloid organik dari bahan organik, sehingga nanti tanah kita memiliki kemampuan untuk menahan air dan unsur hara yang diberikan oleh pemupukan kita, sehingga menjadi efisien. Kalau tidak, ya tidak ada. Maka alternatif yang cocok untuk penambahan bahan organik adalah yang pertama adalah pupuk kandang. Silakan kita bisa menambahkan pupuk kandang, baik pupuk kandang ke ayam, sapi, kambing, ataupun babi, ataupun yang lainnya. Jika ada, silakan aja ditambahi. Kemudian kalau misalnya kalau kita memang di dekat dengan pabrik kelapa sawit yang sebagai sumber pupuk organik yang banyak, ya dan jangan kosong, solid bisa kita tambahkan. Pak Pendi, apakah bisa ditambah dengan abu janjangan atau boiler? Silakan saja. Yang penting adalah bagaimana menambahkan bahan organik yang cukup banyak di dalam lahan kita. Dimana bahwa untuk mengurangi kemampuan kecepatan air yang ketika berada di lahan berpasir dia akan drobos ke bawah, kita akan menahan itu dan kemudian akan menahan unsur hara yang diberikan oleh pemupukan kita biar terjerap di situ. Terjerap itu artinya bahwa nanti setelah terjerap maka tanaman butuh maka akan diberikan kepada tanaman kita. Mungkin itu saja dulu yang ingin saya sampaikan, bahwa bukannya potensi lahan berpasir itu memang nggak bisa dinaikkan dengan catatan bahwa tetap kita harus memberikan unsur hara dalam jumlah yang cukup banyak. Dalam artian ini adalah bahan organik yang cukup banyak untuk menaikkan kemampuan menahan air, kemampuan menyerap air, kemampuan untuk menahan air di sekitar perakaran kita, dan yang paling penting adalah mampu menjerap unsur hara yang diberikan lewat pemupukan, supaya pemupukan yang diberikan cukup efektif. Pak Pendi, kalau sebelum bahan organik itu ada apa? Setelah kita bahas, jikalau selama pemupukannya belum diberikan bahan organiknya, maka bisa dilakukan dengan pemberian pupuk dengan frekuensi yang lebih sering. Artinya, jika dalam 1 kilo 1 tahun kita butuh urea 2,5 kilo, bisa nggak Pak Pendi kita pupuknya tidak 2 kali? Sangat bisa sekali. Pupuknya berapa kali? 4 kali nggak apa-apa. Coba misalnya, atau 5 kali, setengah kilo per 2 bulan.
Silahkan saja. Artinya adalah bagaimana kita bisa mengurangi faktor kehilangan dari pemupukan akibat tanah kita tidak mampu menjerapnya, tidak mampu menahannya, yang akan mengakibatkan faktor kehilangan yang besar itu. Semoga Allah memberikan saya, Anda, dan semuanya kesehatan dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan yang paling penting adalah tetap kita harus menjaga kesehatan kita, karena kesehatan adalah yang sangat mahal di dalam hidup kita ini. Terima kasih, salam hangat bagi keluarga Anda di rumah. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.